saya Angelia Kakomba, NIM 230711010564. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan upaya hukum dalam peninjauan kembali. Baik, kita masuk dalam pengertian peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali adalah permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau ulang putusan yang telah inkrah karena ditemukan alasan-alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. PK bukan untuk mengulang perkara dari awal, tetapi untuk memperbaiki kemungkinan kesalahan serius dalam putusan sebelumnya. Dasar hukum PK adalah antara lain KUHP untuk perkara pidana pasal 263 sampai 269, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dan sifat peninjauan kembali atau PK adalah yang pertama, termasuk upaya hukum luar biasa, yang kedua diajukan setelah putusan inkrah, dan yang ketiga tidak menunda pelaksanaan putusan atau dalam pidana kecuali ada kebijakan khusus, dan yang keempat diperiksa langsung oleh Mahkamah Agung. Ada juga alasan pengajuan PK. Ini bagian paling penting. PK tidak bisa diajukan sembarangan, harus memenuhi alasan hukum tertentu. Dalam perkara pidana pasal 263 KUHP, PK dapat diajukan jika yang pertama ditemukan novum atau bukti baru, bukti yang sebelumnya tidak diketahui dan bisa mengubah putusan. Dan yang kedua, putusan didasarkan pada kebohongan atau bukti palsu. Dan yang ketiga, keikhlafan hakim atau kekeliruan nyata. Dalam perkara perdata, alasan PK antara lain putusan didasarkan pada tipu muslihat pihak lawan, yang kedua ditemukan bukti baru atau novum, dan yang ketiga putusan mengandung kekhilafan hakim, dan yang keempat ada pertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain, dan yang terakhir putusan melampaui tuntutan ultra atau petita. Dan yang keenam, prosedur pengajuan PK. Secara sederhana, permohonan diajukan ke pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama, permohonan diteruskan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung memeriksa berkas perkara dan alasan PK, dan Mahkamah Agung juga mengeluarkan putusan menolak PK atau mengabulkan PK dan membatalkan putusan sebelumnya. Ada juga batas waktu pengajuan PK. Umumnya 180 hari sejak ditemukannya alasan PK atau misalnya novum. Tidak dihitung sejak putusan, tapi sejak alasan PK ditemukan. Nah, kita mempunyai contoh sederhana dalam pengajuan PK. Misalnya, seseorang divonis bersalah dalam satu kasus pidana, setelah putusan inkrah ditemukan bukti baru berupa rekaman CCTV yang membuktikan dia tidak berada di tempat kejadian. Nah, bukti ini disebut sebagai novum dan bisa menjadi dasar untuk mengajukan PK. Sekian dari penjelasan materi tentang peninjauan kembali. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye guys.